wissu perdana dengan 3 digit MPM terakhir 152. Saya Mkiadu Salpa dengan 3 digit MPM terakhir 137. Saya Nisa Sumairatunyati dengan 3 digit MPM terakhir 275. Perkenalkan, nama saya Indra Ayu Zayat dengan 3 digit MPM terakhir 208. Aku Aula dengan MPM 180. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dengan 3 digit MPM terakhir 271. Saya wissu perdana dengan 3 digit MPM terakhir 152. Saya Nurmaya Maisuna Nazihah dengan 3 digit NPM terakhir 029 dari kelompok 6. Pada judul yang telah ditentukan, kelompok 6 mendapatkan tema mengenai pemeliharaan dan peralatan kandang, open house layer, fase grower, dan juga fase developer. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai manajemen pemberian pakan dan minum, yang kedua mengenai manajemen kontrol nutrisi, yang ketiga manajemen vaksinasi dan obat-obatan, yang keempat manajemen sanitasi dan fase grower dan fase developer, yang kelima yaitu manajemen atau mekanisme pada masa growing dan juga pada masa developer, yang terakhir yaitu pembahasan mengenai kontrol nutrisi pada fase grower dan juga developer. Pada kandang open house, manajemen pemberian pakan dan minum ayam pada fase grower dan developer sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sebelum memasuki fase produksi telur. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam pada fase ini, dan air minum harus tersedia sepanjang waktu. Untuk manajemen pakan, jenis pakan yang digunakan pada fase grower dan developer biasanya berupa crumble atau mash. Sedangkan frekuensi pemberiannya, pakan diberikan 2-3 kali dalam sehari dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tempat pakan. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Untuk kualitas tempat pakan harus bersih dan tidak rusak. Pastikan juga tempat pakan cukup untuk menampung semua ayam sehingga semua ayam dapat mengakses pakan secara merata. Untuk manajemen minum, air minum harus keadaan bersih, bebas dari kotoran, dan sesuai dengan kebutuhan. Air minum dapat diberikan melalui tempat minum otomatis atau nipple, atau tempat minum manual seperti belahan pipa. Air minum harus tersedia sepanjang waktu atau ad libitum agar ayam tidak kekurangan cairan, terutama pada musim panas. Tempat minum harus bersih dan tidak rusak. Pastikan juga tempat minum cukup untuk menampung semua ayam, sehingga semua ayam dapat mengakses air minum secara merata. Pada fase grower dan developer, kontrol nutrisi menjadi kunci keberhasilan dalam mempersiapkan ayam petelur memasuki masa produksi. Di kandang closed house, pengendalian suhu dan ventilasi mendukung konsumsi pakan yang stabil. Sedangkan di open house, stres panas bisa mempengaruhi nafsu makan. Oleh karena itu, pakan harus diformulasikan seimbang dengan nutrisi lengkap sesuai kebutuhan umur. Penambahan feed suplemen seperti probiotik atau vitamin dapat membantu saat ayam mengalami stres lingkungan. Pemantauan bobot badan dan konsumsi pakan mingguan harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan sesuai target. Nah, dengan kontrol nutrisi yang tepat, performa ayam akan terjaga baik di kandang closed house maupun open house. Pada fase grower dan developer, ayam petelur berada dalam masa pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi. Oleh karena itu, bentuk dan mekanisme sangkar harus disesuaikan. Umumnya, sangkar dibuat dari kawat galvanis dengan ukuran lebih besar dari fase starter, yaitu lebar 30 hingga 40 cm per ekor, tinggi sekitar 40 cm, dan panjang menyesuaikan dengan populasi. Sangkar bisa berisi 2-3 ekor per kotak, dengan lantai miring untuk memudahkan kotoran jatuh ke bawah. Pada fase ini, mekanisme sangkar juga harus mendukung sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, serta kemudahan pemberian pakan dan minum. Sistem automatic feeding dan nipple drinker sering digunakan untuk efisiensi. Vaksinasi pada fase grower dan developer sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ayam. Fase grower adalah masa pertumbuhan aktif setelah starter atau fase awal. Fokus pada pencegahan penyakit menular yang menyerang
sistem pernapasan, pencernaan, dan reproduksi awal. Vaksinasi yang umum diberikan yaitu ND, Lasota atau Newcastle disease. Itu pengulangan untuk memperkuat antibodi. Yang kedua ada Gumboro atau IBD booster. Jika belum cukup vaksinasi pada fase starter. Yang ketiga ada infectious bronchitis atau IB. Itu mencegah gangguan pernapasan. Ada beberapa tahap untuk teknik vaksinasi. Yang pertama harus menghindari mengenai tulang untuk mencegah kelumpuhan. Yang kedua melalui tetes mata. Hindari kontak langsung dengan tetes mata untuk mencegah iritasi. Yang ketiga dengan winglet. Harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari cedera pada ayam. Vaksin yang umum diberikan yang pertama ada ND combo atau Lasota plus inactive ND, pengulangan untuk proteksi panjang saat produksi. Yang kedua ada AI inaktif, produksi terhadap virus flu burung. Yang ketiga ada ILT, infectious laryngostalgitis di daerah endemik. Yang keempat ada EDS, egg drop syndrome, mencegah penurunan produksi telur. Yang kelima ada Coryza, Avibacterium paragallinarium, jika ada riwayat penyakit di farm. Yang keenam ada Salmonella enteritidis atau Tihimurium, tergantung pada biosecurity dan regulasi. Selanjutnya ada obat-obatan umum pada fase grower dan developer kandang open house. Yang pertama ada antibiotik. Fungsinya untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Pemberiannya umumnya melalui air minum atau pakan. Yang kedua ada antioksidia. Fungsinya mengobati infeksi parasit koksidiosis pada saluran pencernaan. Yang ketiga, pemberiannya melalui air minum atau pakan. Yang ketiga, anti-parasit atau obat cacing. Fungsinya mengatasi infeksi cacing yang mungkin terjadi terutama di kandang liter lembab. Pemberiannya melalui air minum atau pakan. Yang keempat, suplemen atau vitamin. Fungsinya mendukung pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu pemulihan dari stres atau penyakit. Contohnya multivitamin, vitamin A, D, E, K, B kompleks. Lalu ada elektrolit saat stres atau dehidrasi. Imunostimulan, pemberiannya melalui air minum atau pakan. Ayam di kandang open house lebih rentan stres lingkungan, sehingga biosecurity ketat, desinfektasi, kontrol hama sangat penting untuk mengurangi resiko.
Manajemen sanitasi pada ayam petelur, fase grower, dan developer dalam sistem kandang open house sangat penting untuk diperhatikan. Pada fase grower ini, sanitasi kandang sangat krusial karena ini adalah masa pembentukan kerangka dan sel tubuh ayam, sehingga kondisi kandang harus optimal untuk mendukung pertumbuhan ayam. Salah satunya dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di seluruh bagian kandang dan pelaratan untuk membunuh mikroorganisme dan penyebab penyakit seperti yang ada di video ini bisa disaksikan oleh teman-teman. Selain penyemprotan disinfektan, pemotongan paruh juga penting dalam sanitasi manajemen kandang open house seperti yang ada di video berikut. Bisa lihat teman-teman, paruhnya dipotong. Manajemen lain yang dapat diterapkan pada fase grower dan developer adalah pengaturan kepadatan kandang, di mana standar kepadatan kandang ayam petelur grower idealnya adalah 15 kg per meter persegi atau setara dengan 12 hingga 14 ekor per meter persegi. Ayam pada fase ini membutuhkan kepadatan kandang yang sesuai untuk menjamin semua ayam mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan ransum, air minum, dan oksigen, sehingga pertumbuhan ayam petelur fase grower seragam. Kandang yang terlalu padat akan meningkatkan kompetisi dalam mendapatkan ransum, air minum, maupun oksigen. Kompetisi ini akan memunculkan ayam yang kalah dan menang, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak seragam dan organ reproduksi akan terganggu. Hal tersebut dapat mengakibatkan produktivitas ayam petelur pada fase layer tidak optimal. Sebaliknya, apabila kepadatan kandang terlalu rendah, maka akan terjadi pemborosan ruang. Keseragaman perlu dilakukan melalui pemeliharaan yang baik dengan kepadatan kandang yang sesuai. Di samping itu, jumlah peralatan pakan dan minum harus sesuai agar ayam tidak saling berebut dalam memperoleh pakan ataupun minum.